tinggal saya. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, sungguh amat luar biasa ketika Tuhan membawa kita di dalam kehendak Tuhan. Sungguh saya percaya api daripada Daud dan Yonatan dari mulai awal adalah pujian dan penyembahan. Dalam pujian dan penyembahan ada satu sukacita yang luar biasa, ada satu penghiburan, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kalau tadi pagi ketika saya doa pagi, Tuhan mengingatkan tentang pujian dan penyembahan. Betapa luar biasanya ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Tanpa kita minta apapun yang kita perlukan, Tuhan sudah tahu persis apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Masalah apapun yang terjadi, ketika kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, pujian yang berduma harum di hadapan Tuhan, itu sangat meluluhkan hati Tuhan. Seperti orang tua kepada anaknya, ketika anak-anak merajuk kepada orang tuanya, maka orang tuanya ini sangat mudah untuk berbelas kasihan, sangat luluh untuk hatinya kepada anak-anaknya. Itu yang saya dapatkan tadi pagi. Saya dikasih oleh Tuhan, sungguh kita sebagai orang percaya tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Seringkali orang mengatakan, ketika saya lebih dekat dengan Tuhan, maka masalah saya lebih banyak. Ketika saya lebih dekat kepada Tuhan, masalah bertubi-tubi tidak selesai. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur ketika kita masih menghadapi masalah. Kita bersyukur kalau kita masih menghadapi problema. Karena apa? Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Ketika kita menghindar dari masalah, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Seringkali sebagai manusia, kita menghindari masalah. Cepet-cepet air selesai masalah itu. Cepet-cepet air bisa lari dari masalah itu. Mungkin kita bisa lari dari masalah, tapi satu hal, kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kita tidak pernah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa bercerita, menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa ketika kita setia kepada Tuhan. Sebuah kesetiaan itu tidak mudah. Mempertahankan satu kesetiaan itu tidak gampang. Tetapi Tuhan mau kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena di dalam kesetiaan itu kita akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mau buka Alkitab kita. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal pasal 20 ayat yang ke-26. Percaya kepada Tuhan berarti kita harus setia menantikan Dia. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal Solomon mengatakan, banyak orang menyebut diri baik, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia, siapakah menemukannya? Jika kita percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, mari tetap setia
menanti kami, menanti pertolongannya, menanti janjinya, menanti Tuhan. Jangan pernah kita mau lari dari setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin doa kita yang sudah sangat amat lama sekali, rasanya tidak didengar oleh Tuhan. Rasanya Tuhan tidak mau menjawab. Rasanya doa saya, jawabannya berbeda dengan apa yang kita mau. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan sangat amat baik buat kita. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Sebab semua orang yang menantikan engkau takkan mendapatkan malu. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Apabila pertolongannya sepertinya berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Seperti Pak Bambang tadi katakan, tepat pada waktunya Tuhan itu menolong kita. Tuhan tidak pernah meleset untuk menolong kita. Saya dikasih oleh Tuhan. 1 tahun saya sudah lepas dari seorang full timer. Kalau dulunya saya harus mendapatkan PK dalam setiap bulan saya boleh terima, tapi 1 tahun ini saya sudah tidak mendapatkannya. Saya dikasih oleh Tuhan. Awal daripada saya lepas dari seorang full timer yang biasa mendapatkan PK, saya berusaha. Kalau dulu saya pernah berjualan, saya pernah saya mulai mengingat untuk saya melakukan. Anak saya mengatakan, Mama bisakah seperti dulu lagi? Melakukan seperti dulu lagi. Rasa Nek Mama itu sudah tidak mungkin, tidak sanggup. Loh, Mama dulu bisa. Ya, Mama dulu bisa. Itu semua kemurahan Tuhan. Kalau Mama bisa melakukan semuanya itu. Saya katakan seperti itu sama anak saya. Satu ketika, karena memang saya mau berusaha, saya belajar membuat kue lagi, saya belajar membuat masakan lagi, saya belajar dan saya mau terima jahitan lagi karena saya berjahit, saudara ya. Tapi ketika saya berdoa, saya menyembah sama Tuhan, Tuhan katakan apa? Bukan itu yang aku mau, tapi aku sedang menyediakan kamu untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu mau. Saya menangis, saudara. Saya katakan, Tuhan, ampuni saya. Dengan akal budi saya, ya, saya berusaha untuk tolong Tuhan menolong saya. Saya bersyukur. 1 minggu kemudian Tuhan ingatkan saya. Pada saat yang pertama memperlihatkan saya dengan sebuah adonan yang di dalam piring, dan waktu itu ada uang 50.000 itu segenggam. Maksudnya apa Tuhan? Pemeliharaan Tuhan penuh. Dan Tuhan memberikan suatu promise untuk percaya. Untuk mengatakan percaya itu gampang, tetapi untuk menjadi orang percaya kepada Tuhan, percaya akan janjinya, kita harus memerlukan satu perjuangan untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kembali firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saya berpikir dengan akal budi saya, namanya manusia, kepingin untuk berusaha ya, karena kita masih hidup. Tetapi saya bersyukur Tuhan mengingatkan, kita tidak tahu apa yang selangkah kita maju ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Tuhan mengerti apa yang akan jauh terjadi. Tuhan tahu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, 1 minggu kemudian ketika saya doa penyembahan pada pagi hari, Tuhan kembali memperlihatkan saya dengan makanan itu pokoknya banyak dalam 1 wajan yang ada di atas kompor. Saya katakan, Tuhan, apa maksudnya? Ini aku mempersiapkan kamu
untuk sesuatu yang kamu tidak pernah katakan. Saya kembali minta, Tuhan ampuni saya. Kita tidak akan pernah meminta sekalipun ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Saudara dikasih oleh Tuhan, selama 1 tahun ini saya tidak ada masukan sama sekali. Tetapi Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Tahu, ketika saya membutuhkan sesuatu, Tuhan itu memberkati sesuai dengan janjinya. Bukan hanya 1 gelas tok, ya. Tapi Tuhan itu melebihi. Contoh, ketika kita punya kebutuhan 500, Tuhan tidak akan pernah memberikan 500, tapi bisa 750 ataupun 1 juta. Tetapi seringkali kita yang kurang maunya lebih lagi. Tuhan memberikan hikmat saya 1 minggu yang lalu. Kita tidak bisa disamakan mungkin berkat saya sama berkatnya Pak Beni. Kebutuhan saya sama kebutuhannya Pak Beni. Pak Beni punya kebutuhan 5 juta. Saya mungkin mempunyai kebutuhan hanya 1 juta. Tapi Tuhan memberikan saya 2 juta, Pak Beni 10 juta. Kita tidak bisa untuk iri dengan berkatnya Pak Beni. Pak Beni kok akeh, aku kok iki. Kita kerjanya lebih akeh daripada Pak Beni. Kita tidak boleh iri. Karena Tuhan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita, menurut kekayaan dan kemuliaan. Saya dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang berkualitas? Seperti Pak Bambang tadi katakan. Maaf ya Pak Bambang. Kalau Pak Bambang di jalan, kalau saya seringkali berkunjung. Saya biasa kerjakan di Polsek sama Polres, Pak. Tapi semenjak potongan Surabaya ini berhenti. Tidak ada lagi di Polsek, hanya Polres. Tapi sejak Corona semua berhenti. Seharusnya besok saya ada di Nusa Kambangan, tapi Nusa Kambangan tertutup, jadi pakai Zoom saja. Jadi saya tidak bisa berangkat. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berkualitas dan berdampak? Bila terkena masalah sedikit, kita menjadi down, katanya Pak Bambang tadi. Ya, kita wes lemes, kita wes lumai, kita sudah lemah. Kolap, katanya Pak Beni. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingatlah, pribadi yang tangguh tidak dihasilkan melalui satu kemudahan. Banyak orang-orang yang sukses, banyak orang-orang yang di dalam zona nyaman, mereka jatuh. Orang jatuh kebanyakan ada pada zona nyaman. Dan tetapi dibentuk melalui masalah, kesukaran, tantangan, keringat dan air mata. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau hari-hari ini banyak orang mengalami namanya khawatir, namanya mengalami banyak masalah, apalagi namanya UNTAND. Wah, sudah dalam 2 bulan ini saya diajak oleh teman saya untuk nagih, ya saudara, nagih hutang-hutang yang tertunda dari sejak 2018 yang tidak terbayar. Ya, kerennya debt collector. Kerennya debt collector. Saya ini gini, di debt collector begini. Saya teman saya yang memang kerja, saya itu diajak gini, Bude, ikut saja sama saya. Saya mau nagih ini. Bagian saya, saudara, sekalipun nagih, tujuan utama saya adalah jiwa. Bukan untuk bayarnya, tapi saya mau pengen jiwanya. Orang yang susah, utangnya akeh, orang iso bayar, apa yang terjadi? Putus asa.
Itu bagian saya. Kemarin saya di Malang, rumah bagus sekali. Orang itu ambil meja makan harga 48 juta, gak tahu suki masuk belum cukup. 48 juta meja makan saja. Tinggal kurang 2 cicilan dia bisa bayar karena dia sakit dan uangnya dibuat berobat. Dan dia katanya disantet. Nah, yang seperti ini saya masuk saudara. Saya memberitakan Injil. Orang Muslim masuk saja saya. Saya bersaksi ya memang maaf mungkin ada yang memang belum ada yang saya adalah keturunan kiai dan dukun. Saya cucunya kiai dan dukun. Salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya yang terbesar itu adalah kakek guru saya. Tapi saya sangat amat bersyukur sekali Tuhan Yesus cinta sama saya dididik oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Tuhan pakai saya. Bukan satu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Kakek saya yang dukun dulunya saya kecil, Dok, sesuk nek bae wis tuwek, ilmune bae pakai nopo. Saya masih Muslim, saya katakan iya, orang punya ilmu itu sempurna, bangga gitu ya. Setelah saya jadi Kristen, saya tidak pernah menyangka Alkitab saya di rumah meneng-meneng dibaca mbah saya 4 kali khatam. Ketika dia sakit 1 minggu, dia tidak bisa apa-apa. Saya cuma bilang gini, kakak saya golek kuburan. Nek ngubur nek Surabaya piye carane, nek ngubur nek kampung piye carane. Tapi saya bersyukur, mbah saya cuma saya katakan, Mbah mau didoano, ya nduk jelukno pendeta. Aku mau didoano. Saya kebetulan dengan tim, saya doakan. Justru kan pada saat waktu itu dikatakan, Mbah mau dibaptis, ya saya mau dibaptis. Ketika saya katakan sama pimpinan saya waktu itu, dia masih punya ilmu, saya gitu kan, ilmu yang ada manjing dalam tubuhnya. Dikatakan, dites ya, disuruh baca Al-Quran. Dia ngomong sendiri, kalau kita tidak bisa naik ke surga, tapi kalau Tuhan bisa menyebut kita naik ke surga, kalau ilmu ya, saya sudah 4 kali baca Alkitab. Puji Tuhan sudah dikasih ke Tuhan, dia mau dibaptis karena secara darurat keadaannya umurnya 100 tahun. Dibaptis, setelah dibaptis besoknya, pada waktu itu siang, besoknya gini, Dok, aku yang untuk mujizat. Ini adalah respon. Ketika kita mau meresponi sedikit sekali, itu yang akan menjadikan satu mujizat. Mujizatnya apa nih? Drijiku iso obah, drijiku iso obah. Hanya jari bisa bergerak itu dia bilang mujizat. Pagi bilang drijiku iso obah, itu dibilang mujizat. Dan sorenya dia bisa bangun dan dikatakan, Dok, seorang pendeta mana? Aku doanya. Hanya 3 hari, 1 minggu sudah lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali. 3 hari kemudian kembali kami bersama dengan tim didoakan. Lari saudara, disuruh berdiri, berjalan, jalan di tempat, berjalan, lari, suruh lari waras 3 hari. Waktu itu tahun 2013, saya setelah kakek saya sembuh, dari itu hari Kamis, Jumat, minggunya saya pergi ke Kalimantan Barat. Dan puji Tuhan, waktu pulang Kalimantan Barat, kakek saya di rumah saya, tidak mau pulang ke kakak saya. Tuhan memberi kesempatan 6 bulan dia untuk beribadah dengan setia dan dipanggil Tuhan dengan luar biasa di dalam perjalanan. Dan saudaranya yang ke-11, nomor 11 yang paling kecil, dia dukung di Perak. Duk, mbahmu iki lek mati ora oleh enek benang sak sliwer. Terus lek enek benang sak sliwer kena ngopo, Mbah? Tangi meneh, aku seneng lah saiki wis tak ijazah ora tangi-tangi kae. Saudara dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia. Jika saudara dari Muslim seperti saya pernah saudara putus asa dan kembali kepada asalmu. Karena Tuhan Yesus sungguh setia, dia sungguh luar biasa menyelamatkan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, biar apapun yang terjadi dalam hidup kita, kesukaran, masalah,
Kalau saya bahasa bebas, jadi pancatan. Ada yang tahu pancatan? Kita bisa berdiri. Pijakan. Pijakan untuk kita bisa naik. Untuk kita bisa naik. Kesukaran itu untuk membawa kita naik kepada Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kasih Tuhan, kita begitu mudah berjanji setia kepada Tuhan. Pada waktu apa? Punya masalah atau sakit. Saya kalau menemui orang di rumah sakit, Bu, kalau saya nanti sembuh, saya akan ikut melayani Tuhan. Kalau saya nanti bisa berjalan, saya mau melayani Tuhan. Kasep. Benar gak? Kasep. Waktu hidupnya sehat, boro-boro mau ke gereja, boro-boro mau berdoa, kaya ke gereja, neng omahe nonton TV ae wis penak. Ya toh? Sekarang gereja ditutup, bingung kabeh. Kapan gereja dibuka? Kapan saya ibadah meneh? Ya toh? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini diizinkan Tuhan benar-benar kesukaran untuk orang beribadah. Hanya orang yang punya iman dan orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, yang punya kerinduan kepada Tuhan, yang mau ibadah. Sekarang ini ada satu kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan pernah sia-siakan. Tapi mari kita mau terus menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memuliakan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita begitu mudah berjanji setia kepada Tuhan saat dalam masalah. Namun setelah ditolong Tuhan, kita lupa dengan janji dan komitmen kita sendiri. Saudara, seberapa banyak yang kita pernah lakukan? Geser ini setia Tuhan, mari ngomong, setalah, kakek sih. Ya toh? Ayo. Kakek sih. Saudara, ketika saya mengalami kecelakaan tahun 2018, pulangnya saya dari Nabi, 1 bulan kemudian saya kecelakaan di Jambret di Johnson. Jadi saya patah, langsung saya patah. Saya dibuntuti orang 2 dari mulai mana BDH. Dan ini masih diperbaiki, belum baik. Saya jatuh di situ. Ketika saya jatuh, saya nggak tahu. Tidak ada yang diambil sudah. Dompet itu yang ambil yang nulungi. Kalau jambretnya nggak dapat. Ketika saya ada di tempat tidur, saya merasa benar-benar kehilangan kesempatan. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya, ampuni kesalahan saya. Saya berangkat dari rumah jam 3:15 karena doa pagi jam 4 di Tugu Kupang. Saya jam 3:15 sudah berangkat. Biasanya jam 3, jadi saya harus jam 3:15 berangkat. Saya di Johnson itu 3:30. Saya dikasih Tuhan, saya merasakan kehilangan kesempatan. Saya benar-benar Tuhan, saya kehilangan kesempatan. Mungkinkah saya masih bisa untuk melayani Tuhan? Mungkinkah saya masih bisa untuk memberitakan kebenaran Tuhan? Untuk saya tetap menjadi Allah Tuhan, memberitakan keselamatan. Pada saat saya di tempat tidur, saya cuma menangis semata. Saya tidak rasakan mana yang sakit, mana yang patah. Saya hanya menangis, saya minta ampun sama Tuhan. Oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan, mari jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menyanyiakan waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin di sini tiap pengemis ada. Jangan tinggalkan waktu ini. Gunakan waktu yang ada ini. Mari kita mau membarakan roh kita. Kalau arang satu dia nyala, dijarne wae siji, lama-lama mati. Tapi kalau arang itu membara satu, didampingi satu, dia akan membara. Biarlah iman kita makin hari tidak makin padam, tapi kita makin hari mau makin membara untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita meninggikan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita, apapun profesi kita.
biarlah kita mau lakukan dimanapun kita berada. Kalau mungkin dulu di zaman saya masih muda, nah masih ada beberapa yang ada, termasuk Pak Bambang, Pak Didi, Pak Yati. Kalau kita pernah persekutuan doa seperti ini, bagi nota di bioskop, di jalan-jalan, orang-orang dulu buang. Pakai apa saudara? Sekarang enak, sepeda motor. Dulu Mercy, kil. Saudara kasih Tuhan, saya bersyukur. Kalau kita punya semangat, kita masih punya kekuatan, mari kita mau gunakan untuk Tuhan. Sekali lagi kita mau baca Amsal Soleman. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kita mau jadi orang setia, ditemukan Tuhan menjadi orang setia, atau kita hanya disebut orang setia? Setia bukan hanya kita hanya setia datang ke tempat ini, ketemu Pak Denny, ketemu Pak Bambang, ketemu yang lain, tapi setia kepada kita. Kalau kita hanya ketemu dengan Pak Bambang, ketemu dengan Pak Denny, hati kita menjauh dari kita, saudara, sia-sia datang ke tempat ini. Tapi mari kita membuka hati kita untuk Tuhan, untuk kita terus bersemangat kepada Tuhan, supaya ketika kita menghadapi badai, masalah yang harus kita hadapi, kita mau tetap Tuhan, tidak Tuhan. Suatu ketika saya punya saudara, suaminya selingkuh, saudara, tercantol sama orang ya depan situ. Nah, dia bilang gini, kakaknya yang laki, yang satu bilang, wes kesuwen, nang kawan yang dukun kono loh, nang mari nang wis. Padahal Kristen gitu. Terus perempuan ini datang ke saya, Mbak, piye iki Mbak? Karo Mbak yuk itu loh, aku juga mau yang dukun bentang mari nang wis. Terus iki piye? Aku bingung. Ya wes gak apa-apa, kon milih sing endi? Kon nek kon kesaksian nang gereja ngomong. Suami saya balik lagi karena saya bawa dukun ngono ta. Saya bilang gitu. Nah, tetapi kalau kamu mau pilih, kamu sukanya bukan berdiri di tengah badan alam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan karena Yesus selalu menopang diriku. Saudara-saudara Tuhan, kalau kamu mau pilih jalannya Tuhan, jalannya Tuhan mungkin bagimu terlambat atau berlambat-lambat. Tetapi ketika kamu mau setia menanti Tuhan, Dia akan memberikan jalan yang luar biasa dan tidak akan pernah kembali lagi. Saudara dikasihi Tuhan, 4 tahun kemudian suaminya balik. Laki-laki ini menunjukkan saya, kilo Mbak, aku duit. Opo? Ulu nih landak, iku ulu landak saja. Koro Mbak, bro, ini. Saya minta, coba. Kena apa? Waduh, sama cekol ini bahaya. Dia takut kalau saya pegang ulu landak itu. Ini nyelip dulu, Mbak. Tanganmu panas. Bilang opo ini kalau buat cekol. Tapi puji Tuhan saudara, doa kita tidak akan pernah sia-sia ketika kita mau menanti dan setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau tetap berkomitmen kepada Tuhan. Sesungguhnya ketika kita ada bersama Tuhan, Dia sanggup menolong kita. Kita mau tetap tinggal bersama dengan Dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kata firman Tuhan, untuk kita mau tetap tinggal bersama Dia. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus.